Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Anggelia, NPM 18144600054 dari kelas A218. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai model pembelajaran crossword puzzle. Nah, sebelumnya, apa sih model pembelajaran crossword puzzle itu? Menurut Kamus Bahasa Inggris Indonesia, kata cross artinya persilangan, kata word artinya kata, dan kata puzzle artinya teka-teki. Sehingga dalam bahasa Indonesia, crossword puzzle adalah teka-teki silang atau TTS. Teka-teki silang atau TTS merupakan suatu permainan di mana di dalam permainan tersebut terdapat sejumlah pertanyaan atau kata atau frasa sebagai kunci utama untuk menjawab atau mengisi serangkaian kotak-kotak kosong yang didesain sedemikian rupa. Menurut Rinaldi tahun 2005, crossword puzzle adalah sebuah permainan dengan template yang berbentuk segi empat dan terdiri dari kotak-kotak kosong dengan dilengkapi dua jalur, yaitu mendatar dan menurun. Sedangkan menurut Collins tahun 2006, teka-teki silang atau TTS adalah suatu permainan di mana di dalam permainan tersebut terdapat kata-kata atau jawaban yang ditemukan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk, kemudian dituliskan ke dalam kotak-kotak kosong yang telah disediakan. Nah, dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran crossword puzzle adalah sebuah model pembelajaran di mana ia berbentuk permainan. Nah, di dalam permainan ini terdapat sejumlah pertanyaan atau pernyataan guna untuk menjawab atau mengisi serangkaian kotak-kotak kosong yang didesain semenarik mungkin dan mengaitkan hasil jawaban dengan kata-kata atau huruf-huruf yang berhubungan dengan kotak-kotak jawaban lain. Nah, model pembelajaran crossword puzzle ini dapat dilakukan atau dapat diisi baik perseorangan maupun secara berkelompok. Model pembelajaran ini juga melibatkan partisipasi langsung para peserta didik, sehingga para peserta didik harus mengikuti keseluruhan proses pembelajaran. Selain itu, model pembelajaran ini juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi, yaitu untuk meninjau kembali atau mereview kembali materi-materi yang sudah dipelajari atau disampaikan. Nah, sehingga tujuan pembelajaran dapat diperoleh oleh siswa baik tujuan pembelajaran aspek kognitif, aspek afektif maupun aspek psikomotor. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran crossword puzzle. Nah, di dalam penggunaan model pembelajaran crossword puzzle ini terdapat beberapa langkah, di antaranya yang pertama yaitu menuliskan kata-kata atau terminologi atau nama-nama yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Sebagai contoh seperti ini ya teman-teman, kita menuliskan terlebih dahulu kata-kata yang kita pilih. Nah, kemudian yang kedua yaitu membuat kisi-kisi yang sesuai dengan kata-kata yang kita pilih. Setelah itu kita membuat kisi-kisi ini, kotak-kotak dari TTS. Nah, yang ketiga yaitu membuat daftar pertanyaan atau pernyataan untuk mengisi kisi-kisi tersebut. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita membuat daftar pertanyaan. Nah, yang keempat yaitu membagikan TTS tersebut kepada para siswa baik secara perseorangan maupun individu. Nah, yang kelima yaitu memberikan batasan waktu dalam pengerjaan supaya tidak
boros waktu atau tidak sia-sia, tetapi lebih efektif, agar lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu memberikan penilaian baik secara individu maupun secara berkelompok. Nah, di dalam model pembelajaran crossword puzzle ini juga terdapat kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari model pembelajaran crossword ini adalah lebih mudah atau lebih simpel digunakan dan dapat melatih ketelitian dan kejelian para siswa dalam menjawab pertanyaan yang disediakan. Bukan hanya itu, melalui model pembelajaran ini juga dapat mengasah otak atau pikiran dari para siswa. Nah, penggunaan model pembelajaran ini secara berkelompok juga dapat meningkatkan nilai positif bagi para siswa. Sebagai contoh, dapat meningkatkan rasa kebersamaan karena para siswa dituntut untuk mencari jawaban yang benar sehingga mereka harus selalu kompak. Nah, adapun kelemahan dari model ini adalah setiap jawaban itu memiliki hubungan atau memiliki kesinambungan. Maksudnya, nah, apabila kita salah memasukkan jawaban pada kolom pertama, maka hal tersebut akan mempengaruhi jawaban yang lainnya, karena di kotak pertama ini ada huruf yang digunakan pada jawaban yang selanjutnya. Jadi kelemahannya itu seperti itu ya teman-teman, ada huruf yang berkesinambungan. Nah, bukan hanya itu, model pembelajaran ini juga hanya dapat digunakan sebagai alat evaluasi atau mereview kembali materi yang sudah disampaikan. Nah, jadi model pembelajaran ini tidak bisa digunakan pada saat penjelasan materi selama proses pembelajaran. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata atau sikap yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.